Cing! Di dalam gang sempit dan kotor, Akbar terhimpit di pojok tembok. Dua pria mengeroyoknya. Satu menarik tasnya, satu lagi memukul perutnya. Akbar berlutut, berdarah, wajahnya penuh luka dan debu. Matanya memohon, tangannya gemetar, mencoba meraih ponsel dari saku jaket. Tolong, gue tahu salah, tapi gue masih mau hidup. Almir duduk di lantai ruang tamu, memandangi jendela, suara ayam sayup-sayup terendah. Piring sahur di depannya belum disentuh. Fajar masuk dari dapur, bawa 2 gelas teh. Lu udah bangun dari kapan, Mir? Belum tidur. Lah, kenapa? Ngeliatin dunia nggak bikin kenyang loh. Mending liatin ayam goreng. Tapi bang, ayam goreng juga nggak bantu beresin kepala gua bang. Emang lu mikirin apa sih, Mir? Lu gagal ngelamar Fitri ya? Enggak, bukan itu bang. Doain aja, hari ini kayaknya penentuan. Penentuan apaan sih? Sejak awal Ramadan kayaknya ada yang lu nggak ceritain ke gua deh. Nanti gua ceritain kalau semuanya lancar. Gua janji bakal ceritain semuanya. Lanyip mulai jingga. Almir duduk di motor, ngelap keringat. Notifikasi order masuk. Nama penumpang, Naila. Lokasi jemput, Jembatan Layang Ciledug. Naila, dari jembatan layang. Kepalanya berat. Visi pun datang. Naila berdiri di pembatas jembatan. Lampu jalan mulai menyala. Angin meniup rambutnya. Ia menutup mata. Lalu melangkah ke depan. Tubuhnya jatuh ke jalan. Ya Allah, Ia langsung tancap gas. Langit oranye sepi. Almir berhenti jauh di ujung jembatan. Dari kejauhan, ia melihat sosok Naila berdiri di pembatas. Mbak, jangan. Naila kaget, oleng. Kakinya nyaris terpeleset. Almir segera turun dari motor dan lari secepatnya. Berhasil menarik tangannya sebelum ia terjatuh. Maaf, saya cuma nggak tahu harus kemana. Langit semakin redup. Almir baru saja berhasil menarik Naila turun dari pembatas jembatan. Nafas mereka masih ngos-ngosan. Kita naik motor dulu aja ya mbak. Saya tahu warung kecil buat istirahat gak jauh dari sini. Naila masih syok, tapi mengangguk perlahan. Mereka jalan ke arah motor. Tiba-tiba suara azan maghrib berkumandang dari masjid kecil tak jauh dari sana. Udara mendadak terasa hening. Mereka duduk di bangku plastik warung kecil yang masih sepi. Almir beli 2 gelas teh manis dan 2 goreng. Minum dulu ya mbak. Naila memegang gelas itu, tangannya masih bergemetar, lalu menyeruput dengan pelan. Terima kasih ya, Mas. Kalau boleh tahu, mbak tinggal di mana? Lagi nggak punya tempat tinggal, Mas. Saya hamil ditinggal pacar. Numpang pun nggak ada yang mau nerima. Dan tadi itu mbak beneran mau? Saya nyesel sekarang. Tapi saya takut banget. Nggak tahu harus apa. Saya nggak ngerti beratnya posisi mbak. Tapi saya percaya kalau mbak masih di sini, masih bisa bicara, artinya belum selesai. Kenapa Mas bantu saya? Mas kan nggak kenal saya. Kadang, kita nggak butuh alasan buat nolongin orang. Kita cuma tahu bahwa kita harus penolong. Mbak, saya tahu satu tempat. Namanya Panti Asuhan Welas Asih. Memang bukan tempat yang mewah, tapi pengurusnya baik. Mereka biasa bantu ibu-ibu yang butuh perlindungan. Panti asuhan. Tapi saya bukan anak-anak, Mas. Mereka nggak cuma ngurus anak-anak, mereka rawat siapapun yang mau mulai lagi, termasuk mbak. Tapi apa saya pantas, Mas? Yang pantas itu bukan yang sempurna, tapi yang mau berubah. Kalau Mas yakin, saya ikut. Yuk, kita berangkat sekarang, sebelum jalanan makin padat, mbak. Mereka berdiri. Almir membantu Naila untuk naik ke motor. Matahari sudah nyaris hilang. Langit biru pun gelap. Truk besar oleng di pertigaan. Sopir panik. Rem blong, klakson meraung. Almir dan Naila datang dari arah berlawanan. Almir refleks menarik rem, tapi truk terlalu dekat. Berak! Truk! Berak! Motor terpental ke arah trotoar. Naila terguling, terduduk menangis histeris.
Suara klakson masih menggema. Arman tergeletak, berlumuran darah, nafasnya pelan, mata setengah terbuka. Di belakangnya sebuah belang kecil. Panti asuhan Welas Asih 50 meter. Arman tersentak, nafasnya memburu. Ia menoleh ke kanan. Lampu lalu lintas rusak, kendaraan saring serobot. Seorang anak kecil tanpa pengawasan berdiri di bibir trotoar. Truk besar meluncur dari arah kanan. Oleng, suara rem menjerit, rem blong. Ini persis kayak di fishing gua. Ini dia syarat akhirnya. Dia menggenggam stang motor lebih erat, pandangannya mantap, meski wajahnya tegang. Mbak Naila, pegangan yang kuat. Dalam satu gerakan cepat, Almir banting stang ke arah truk yang menghalangi jalur tabrakan. Ia melindungi Naila dan si anak kecil tanpa pikir panjang. Berat! Suara dan teman keras mengguncang. Mata Almir hancur, tubuhnya terpental jauh membentur trotoar. Cerita warga menggema. Merah terjatuh ke sisi aman. Anak kecil digendong cepat oleh seorang pemotor. Truk berhenti menabrak pembatas. Langit semakin gelap, berganti dari ungu ke hitam. Samar-samar suara takbir mulai terdengar dari kejauhan. Beberapa orang mulai berlarian mendekat. Naila terduduk di aspal, syok dan menangis. Bas Almir, Bas. Almir tergeletak, darah mengalir pelan-pelan dari pelipis. Helmnya terlepas, matanya setengah terbuka. Nafasnya berat, pandangannya kabur. Tapi, samar-samar melihat tuang kecil. Fajar menyuapi tahu ke mulut Almir sambil tertawa kecil. Fikri menyadarkan es buah, senyumnya hangat di tapak angin. Ryan berdiri di depan musola, duduk pelan dengan tangan di dada. Maya dan Pak Joko saling menatap Almir dengan senyuman lega. Yola dan Budi berdiri di bawah lampu gang, tersenyum bersyukur. Tina di bawah langit sore menunjukkan wajahnya yang tenang. Dimas berambai dari dalam mimpi. Dion berdiri di halaman panti memeluk kotak makanan dengan senyum yang damai. Kalau ini akhirnya, semoga cukup untuk membayar semuanya. Fajar duduk sendirian di meja makan. Meja masih tersisa 12 teh, salah satunya sudah dingin. Sepiring kurma tinggal separuh. Suasana rumah sunyi. Ia membuka HP. Layar HP menampilkan chat dari Almir. Bang, kalau nanti gua tiba-tiba hilang, yakin aja. Gua masih jagain dari jauh. Fajar membaca pesan itu berkali-kali. Tangannya gemetar. Ia menyandarkan punggung ke kursi. Matanya berkaca. Suara takbir mulai menggema dari masjid. Sayu menyayat. Membawa hening yang aneh. Bukan damai, tapi kosong. Fajar menatap keluar jendela. Jalanan gelap, tak ada langkah kaki. Tak ada suara motor Almir. Lo bilang jagain dari jauh. Tapi jauhnya sampai mana, Mir? Fajar menatap keluar jendela. Jalanan gelap. Tak ada langkah kaki. Tak ada suara motor Almir. Ia berdiri berjalan pelan ke gantungan belakang pintu. Jaket ojek Almir masih tergantung di sana. Kusut bau matahari, tapi penuh kenangan. Fajar meraba jaket itu, menariknya pelan. Ia duduk di lantai, menatap jaket itu di pangkuannya. Tangannya menyusuri emblem kecil di dada jaket. Ini jaket yang paling keras kepalanya sedunia. Kaya orangnya. Dia tertawa kecil lalu diam. Takbir masih berkumandang, tapi terasa jauh. Kalau ini beneran akhir lu, gua bangga.